Anak pang bau kuku. Mari kita bahas pangku. Halo guys, balik lagi bersama kita dari Anama Film. Kenalin gue Bondan. Gue Kibos. Gue tuh sih. Di episode kali ini kita bakal bahas film debutnya Reza Rahadian sebagai director Yoi. dari PH Gambar Gerak. Gambar gerak. Lucu Film. namanya. Iya, Iya. film yang sudah memenangi 4 award di BIF ya. Busan International Film Festival. Betul, itu. Yoi. On the way Cannes. Terus setelah gue ikut Berlinale. Berlinale itu Berlin International Film Festival. Asik. Awardnya banyak. Jerman. FFI nominasi. 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 Iya, Banyak banyak nggak sih awardnya. kalau nggak salah? Iya, iya. 4 gitu. Premisnya Mas Tusik ya film ini. Sebelum itu 3 kata buat Oh, film iya. ini. Gue Betul, boleh. Reza Rahadian Feminist. Iya deh. Oke. Film ini. Lu Lo apa gua. gua dulu? Lo dulu Gua Dadan. dulu. Filmnya curang. kurang ya? Curang menurut gua. Oke. Debut berhasil lagi. Setelah apa? Tingnung. Oh, Ting Ming. Iya, Iya. benar. Setuju lagi gue. Premisnya Mas Tusik apa sih ini sebenarnya kok film kok kayak menarik sekali ya, apa ya gitu ya. Oke, jadi premisnya ini dari Pangku kan, Iya. dari judulnya nama Pangku itu tuh sebenarnya mengangkat dari fenomena di daerah Pantura. Pantura ya, daerah Pantura di mana ada tempat-tempat, ada kedai-kedai kopi Pangku. Asoy. Dan film ini menceritakan bagaimana si tokoh utama kita itu namanya Tika, Sartika, hidup dan menjalani hidupnya di lingkungan Tersebut. kopi Pangku tersebut. Ya. Dan sebenarnya kita melihat bagaimana si Tika ini perjalanan hidupnya lah gitu, Menarik sih. menjadi perempuan, menjadi Ibu. ibu, dan at the same time somehow menjadi bapak juga. Iya. Iya. Agak rapel-rapel deh. Iya. Cast-nya nih kayak mantep-mantep ya. Bahkan Seru ada nih. beberapa yang kayak yakin nih buat ini doang gitu. Nah, buat cast utamanya itu yang jadi Sartika itu Claresta Taufan. Iya. Terus Di ini ningsihnya Abadi dan Jaya. Iya, Iya. si Abadi dan Jaya. Nah, terus Fedi Nuril di sini jadi Hadi. Ahli poligami dunia dia. Iya. Ahli- Praktisi, enggak praktisi, spesialis Spesialis poligami. acting Terus poligami. ada Devano Danendra, dia cuma jadi karakter pembantu di sini, jadi Gilang. Terus ada Christine Hakim yang jadi si ibu, jadi Maya. jadi Si Maya. Mboknya ya. Mbok Maya Hmm. gitu. Terus yang mainin ini kurang spesifik, cuman yang mainin Bayu si anaknya itu Shakel Fauzi. Nggak ada Oke. fotonya lagi. Sorry. Oh, dia yang pas ini, yang paling banyak screen time-nya tuh, Oh, yang SD. masa-masa SD. Ya, Ah, gitu. Yang pas bocilnya ya, bukan pas lagi mie ayam. Gitu. Itu sih mostly case-case yang penting. Sisanya tuh ada Torin jadi capsek tuh. Si Lukman Sardi. Lukman Sardi. Terus habis itu ada makan mie ayam bareng anak di pantai itu siapa namanya? Sik. Gue lupa Bapaknya namanya, Eno Bening. bapaknya Eno Bening. Iya, Bening iya, soalnya bapaknya belakang Eno bening Bening. suara. Iya. terus ada yang jadi ini Gondrong. Anjing gondrong, Anjing anjing Candika menurut gua Reza Candika bisa jadi- diacungi jempol ya. Iya. Karena dia tidak menjadi Reza Candika. Iya, di Gua situ. bahkan tahu dia Reza Candika setelah gua tonton, gua ngeliat cast-nya. Sama, Iya. gue bukan liat gue liat di Twitter. Ada orang kayak nge-quote retweet, gue nggak expect ini Reza Candika, terus kayak, Iya. lah iya, Mantap sih. Reza mantap. Candika anjir. Keren. Menurut Jadi- lu film yang udah megang 4 award nih paling nggak dari BIF nih. Hmm. Gimana soal audionya, Bos? Ini yang tadi disebut di awal juga dia kan on the way Cannes. Cannes kan. Ini memang secara audio ini produksinya formatnya ala-ala film-film Cannes nih. Film Jadi, festival ya. Festival banget ya. Artsy film ya. festival, film-film artsy gitu. Iya. Mungkin paling notice kita scene yang di awal si Sartika ini Sartika. melahirkan. Hmm. Itu ada shot yang dari luar. Terus habis itu kita cuma dengar suara Iya. Tangisan bayi proses, lahir. Melahirkan. melahirkannya Iya. gitu, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau dari audio juga gue suka scoringnya rapih banget. Bahkan ada scene yang dia menunjukkan dua sisi, ada yang satu lagi sedih, satu lagi seneng gitu. Itu scoringnya dari yang lantunannya menyenangkan, Iya. begitu pindah scene dia turun tensinya. Oh, Dan I itu see. juga ada, kalau kalian notice ya, dari awal film kita kan dikasih perjalanan si Tika ini dari nggak punya harapan, ada secercah harapan, ada harapan yang besar sampai harapan itu runtuh. Itu semuanya scoringnya beneran yang turun naik kayak gitu tuh. Detailnya bagus tuh di audio Detailnya ya. bagus banget. Gua coba ini misalnya suatu saat ini nonton di OTT,
rilis di OTT Iya. tidak akan sepuas di bioskop menurut Setuju. gua. Karena ini lu beneran harus nonton pakai Dolby Audio yang beneran Proper banget ya. proper. Untuk Menurut gua menikmati saat full. ini misalnya kalian nonton video ini dan kalian Belum belum nonton. nonton di bioskop dan masih playing nih, Silahkan. gue sangat menyarankan ini ditonton di sana gitu untuk merasakan experience audionya. Bener, gitu. Setuju. Itu aja soal sih. soundtrack-soundtracknya. Oh, Iya, soundtrack lu kan gue. Seneng nih kayaknya. Soundtrack nih. gue seneng sih. Sorry, gue hampir lupa tuh. Soundtrack gue seneng banget dia pakai lagunya Nadine, Rawian Perempuan Gila. Emang itu Apa dia. benar? Iya. Ya itu. Iya, Nah, asik nyanyi. terus habis itu pakai ini juga soundtracknya satu lagi di Iwan ending tuh Fals. pakai Iwan Fals yang ibu tuh. Ibuku sayang. Ya, itu. Sayang, makan sayang. Lain. Kalau soundtracknya itu nggak jadi film festival ini. Jadi film TikTok. Itu penempatan dua soundtrack itu yang gue sangat notice ya. Itu pas, cocok sama momennya gitu. Hmm, Apalagi yang terakhir itu yang Iwan Fals nih sama ending. Wow, Impactful ya. Powerful. Itu menambahkan ending udah bagus nih. Iya. Udah kayak terus lagu itu naik kayak gitu. Gimana kan sekali lagi anjirnya? Yes, itu dia. Sinema. Sinema, so ini Iya. beneran sinema nih Iya. secara audio gitu. Secara visual nih ya. Visual ini gue setuju gitu sama Kibos tadi soal bagaimana film ini tuh approach-nya dan presentasinya itu festival banget gitu. Kalau misalkan teman-teman udah pernah nonton film-film yang jebolan Cannes gitu, udah menang Cannes atau enggak nomini di Cannes gitu, udah ada selection dari Cannes ataupun film-film festival lainnya. Film ini tuh formulanya, cara menyampaikan secara visual itu film festival banget. Komposisinya, warnanya, penggunaan budaya yang dimasukkan, Iya. bagaimana menampilkan era itu kan era Krismon, era zamannya Habibie. 98. Iya. Karena Itu- disebutin tuh di TV. Iya. 98 ya. Iya. Dia bilang Dan kayak, di promonya Iya, bilang Baharudin, Yusuf Habibie disebutin Iya. gitu. itu gue Eh, ngerasa ada berita-berita itu gue yakin nyampaikan pesan teman gue gak gitu denger jelas. Nah, berita-berita itu tuh di TV pas itu. gue nonton tuh kayak gue dengerin karena wah, ada informasi yang bisa kita tangkap. Iya. Secara itu kan kita dikasih tahu latar waktu. Secara subtle. Sebagai Iya. orang Indonesia kita jadi ngerti, oh oke ini zaman apa Habibie berarti around 98 99 Krismon. Iya. Wah, dan cara mereka menggambarkan itu tuh bagus. Secara visual gitu. Banyak yang dia show and not telling dan itu bagus banget dan itu tuh biasanya kebiasaan untuk menampilkan just show and don't tell itu tuh kebiasaan orang-orang yang membuat di film-film festival. Gue awal nonton sampai gatel kayak Tika please ngomong dong gitu. Karena Tapi- dia diem doang ya. Iya, Karena tapi dia kan bagus dikit. banget. Tanpa dia ngomong lu udah Paham. paham Iya, ini tuh iya. apa sih, itu Iya. ngapain sih gitu. Itu bagus banget nih. Terus gue wah jadi visualnya bagus banget dan gue kemarin tuh sempet searching DOP-nya, director of photography-nya ini tuh DOP-nya dari Malaysia. Oh iya. Iya, bukan dari Indo. Tapi dia udah banyak ngerjain film-film Indo. Setahu gue salah satu film yang pernah dia kerjain tuh 24 jam. Sama Gaspar. Gaspar. Iya, seingat gue ya, correct me if I'm wrong. Karena beberapa ya project-project si Reza ini. enggak Oh, si bukan. DOP-nya itu terakhir-terakhir ini banyak film Indo padahal dia orang Malaysia. Oh. Itu tuh menarik, menarik tuh. menarik, menarik. Kalau dari segi aktingnya ya. Hal paling gila ya. Kita berangkat dari si Tika dulu. Kartika. Sartika ini kita nggak dikasih tahu background dia apa, hamil karena apa, berangkat dari keluarga apa, dan kenapa keluar dari rumah. Tapi kita tahu seberapa hopelessnya dia mencari harapan, bahkan sampai ke tempat yang seharusnya tidak ada harapan di sana. Iya. Itu kan ironi banget gitu loh, Untuk perempuan yang sedang hamil. untuk perempuan yang sedang hamil gitu. Setelah itu dia penggambaran untuk pertama kalinya bekerja sebagai gue nggak tahu sih ya, itu bisa dibilang semi PSK gak sih? Enggak juga ya? Jadi kayak pendamping karaoke type shit LC, gitu nggak sih? Iya, leader company dia. Leader company, CEO. Iya, kan dia sangat kikuk gitu loh, sangat kaku karena ngerasa gue begini banget nyari duitnya Iya, ya iya. gitu. Kan itu menyedihkan banget. Terus kira kita bisa ngelihat
acting dia ketika mendapatkan harapan ketika ketemu Mas Fedi Nuriel ya. Hadi. Mas Hadi Hadi emang. ahli poligami dunia. Dia berangkat dengan kegirangan, diajakin jalan, dikasih ikan dan lain-lain gitu loh. Merasa sudah memiliki harapan lagi gitu. Nah, range actingnya tuh kayak gak jauh tapi semuanya kayak total gitu loh. Dari yang sedihnya, yang happy-nya, sampai yang kecewanya, sampai yang harus kayak kayaknya ini udah takdir gue emang. Itu tuh dapat semua gitu loh. Sama yang tadi sih kan nyangkut visual sama audio enggak sih tapi ya visualnya. Gue sempat ngerasa si film ini ngegambarin lanjutan ceritanya dengan scene-scene yang dia ngadep ke langit, scene layangan. Karena seingat gue ada 2 kali scene itu ke langit dan langitnya cerah, nangkap sih namanya ngerekam langit dan layangan. Kedua scene setelah itu tuh beneran yang ya happy-nya hidup si Tika. Dan sebelum Tika ditinggal oleh Mas Hadi, itu scene yang ke langitnya tuh lagi senja gitu. Iya. Itu gue ngerasa kayak oh ini dia ngasih clue ke setelahnya akan seperti apa gitu. Dan kes lainnya ya, anak kecilnya mantap. Dia ada satu scene yang menurut gue kayak kena banget di hati ketika itu di trailer juga ada sih yang dia anaknya bilang aku nggak suka ngeliat ibu di pangku-pangku. Iya, itu baru mulai itu lagi. Itu gila banget itu. Powerful. Itu terlalu gila. Terlalu gila gitu. Terus tadi Reza Candika ya. Gue nggak expect tuh Reza Candika. Iya sama gitu. jujur mantep banget dia keluar dari karakter, bahkan gue nggak ngelihat dia sebagai Reza Candika di sini. Gak kelihatan Dia tuh Reza Candika. Preman. Dia jadi preman gendut biasa aja. Preman pasar ikan. Iya. Itu mantepnya lah di sini tuh. Itu sih menurut gue. Iya sih. Sisanya kayak setuju sama yang tadi juga ya, kalau film ini berhasil ngasih pesan tanpa harus berdialog tuh. Iya. Di sini bagus. Di sini berhasil. Dan itu kan jika lu pengen bercerita tapi tidak ada dialog, itu tuh kan berarti lo harus menampilkan dari visualnya, dari audionya, dari ekspresi pemainnya. Iya. Kalau lu nggak bisa menyampaikan dari ini baru lewat dialog. Iya. Dan film ini nggak tahu, gue ngerasa kayak minim dialog deh. Iya. Sangat sedikit dialog. Iya kan. Dan dengan minim dialog kita bisa kita sebagai orang yang menonton dapat pesannya, dapat ceritanya itu tentang apa. Berarti kan berhasil dia. Berhasil banget sih Reza Rahadian untuk bikin presentasi filmnya seperti itu gitu. Iya. Ini berhasil sih menurut gue, film bagus gitu. Tapi menurut lu menemukan hal menarik di film ini gak, Bos? Ada. Gue paling suka film ini menggambarkan waktu itu dengan Bayu. Kita nggak dikasih kayak sekian bulan kemudian sekian tahun kemudian. Gelap aja. Kita cuman scene-nya pindah. Iya. Oh, si Bayunya nih udah gede. Awalnya bayi doang, ada rambutnya gitu. Terus tiba-tiba udah gede nih umur-umuran anak SD gitu. Masuk sampai sekolah. Dia akhir masuk sekolah gitu. Terus terakhirnya sampai dia udah gede gitu, udah punya adik kan si Sekar gitu. Gue sangat suka cara dia nge-time skip tapi nge-hintnya pakai itu. Iya. Gitu. Itu sih hal yang menurut gue detail yang menarik dari film ini. Oke. Itu gue lumayan kaget sih, di akhir tiba-tiba ada anak cewek SMP karena dia pakai rok biru udah. Itu kayak wah, jauh nih skipnya gitu. Lalu gue terakhir deh. Kayak gue bakal YP agak banyak soalnya. Lo dulu. Hal menarik di sini kalau gue kena emosional. Oh iya. Karena si Ibu Maya, si Mbok Maya itu kayak entah kenapa gue ada ngerasa sedikit naifnya. Oke. Tapi fakta bahwa dia menerima wanita hamil entah siapa itu dan diterima dengan hangat, dengan baik, diterima di keluarganya, dipersilakan untuk menumpang di rumahnya, dipersilakan untuk bekerja di tempat dia mencari uang. Itu bentuk cinta yang tulus banget gitu loh. Penggambarannya menurut gue kayak ini tuh kayak bukan orang tua angkat, kayak orang tua kandung. Iya, bahkan menurut gue lebih gila rasanya dibanding orang tua kandung. Karena berangkat dari lu siapa. Itu. Bahkan Ibu Maya tahu nama Tika setelah dia udah ngajak pulang. Ditanya sama temen yang tukang jamu nagih utang kayak ini siapa namanya? Kayak, nama kamu siapa? Fakta bahwa kayak ya udah ayo men, gua urusin dulu, gua bantu dulu gitu. Dia nggak peduli sama yang lain. Gua mau support momen ini. Iya, real. Momen support momen benar. Itu sih gue sih. Nah, oke.
pas nih. Tadi lu terakhir menyelesaikan dengan Woman Super Woman. Hal yang menarik dari film ini, gue gak nonton trailer ya. Oh ya, Gue gak nonton trailer, gue ini lucu sih. Satu-satunya gue tahu Reza Rahadian baru bikin film yang dia direct dan namanya Pangku. Itu tahu nggak dari apa? Dari TikToknya Kukuh Adi. Oh, dia di interview di situ. Iya. Itu kan interview lucu banget. Terus digambar itu. Iya yang orang pakai kemeja biru itu. Itu lewat tuh di gue terus kayak aja lucu lagi gitu. Dan gue baru pertama kali liat Reza Rahadian ditai-taiin gitu kan. Kayak berentai gitu aja. Dan Reza Rahadiannya enjoy gitu. Terus gue oh ini promo filmnya Reza gitu. Betul. Pangku. Oke, menarik gitu. Terus habis itu si Bondan bilang kayak guys, ayo kita review Pangku gitu. Naik hari Kamis. Oke. Gue coba lah. Gue tidak punya ekspektasi apapun terhadap film ini. Gue bahkan nggak tahu apa yang mau dibahas dari awal karena gue blind. Dia kayak belum beli parfum online. Iya. Blind buy. Iya. Gue udah nonton aja gitu. Gue nonton hari Kamis. Penayangan terakhir dekat rumah gue jam 8 malam di hari pertama itu tayang hari Kamis soalnya. Coba alamat rumah itu lo sebutin. Nggak usah dong mas. Nah, biar detail. Nggak usah doxing. Saya mendoxing diri saya sendiri mas kalau kayak gitu ya. Jadi nggak doxing. Nggak usah ya. Udah saya lanjut ya. Nah, yang menurut gue kaget itu satu ya dari awal das dia langsung berani ngasih lihat Busan Film Festival, Berlinale, OTW Cannes dan berbagai macam award dan going to be award selanjutnya gitu. Wah, dari situ gue udah kayak oke, gue harus expecting terhadap film ini. Tapi gue nggak expect ceritanya tentang apa. Oke. Dan ketika filmnya berjalan, gue dan sampai selesai. Gue sejujurnya kaget gitu kalau film ini mengangkat soal woman empowerment, feminisme. Tentang bagaimana sistem patriarki itu sangat merugikan perempuan gitu in every single things, almost in every single things gitu. Gue suka bagaimana Reza Rahadian berani untuk ngasih lihat kan hal yang gue suka dari film ini. Gue suka banget bagaimana Reza Rahadian itu membawakan film ini dan memperlihatkan di film ini bahwa laki-laki itu antagonis atau hama atau brengsek dan hal-hal buruk lainnya. Lelaki kardus. Betul. Iya. Gue suka banget. Gue kaget aja karena gue nggak expect apa-apa sama film ini. Tiba-tiba langsung kasih film yang seperti itu. Gue okay, that's good. I guess Reza you fucking great man. Gitu loh. Itu gue suka sih keberanian hal itu karena kayaknya hal-hal itu di kalangan umum tuh belum cukup normal gitu loh. Awarenessnya belum ada. Awareness terhadap banyak. Sadar bahwa laki-laki tuh di sudut pandang perempuan tuh ya cenderung itu nyusahin, berbahaya. Iya kan? Karena di filmnya tadi ada kan pas dia baru pertama kali ke Maya, terus ada si bapak, si suaminya Maya. Aja dia udah tua nggak bisa kerja. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak usah takut. Dia udah tua nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan ngasih kenyamanan ke siapa? Setika kalau dia nggak berbahaya kok. Iya kan itu cara nggak langsung ngasih tahu di film ini bahwa laki-laki itu bahaya. Dan di film ini menunjukkan hal tersebut. Laki-laki itu berbahaya. Betul. Dan itu gue kaget sejujurnya bahwa film pertama Reza Rahadian akan menjadi film yang cukup berani. Oh, udah bukan cukup, ini berani. Berani banget. Berani. Cukup berani lah. Gitu. Itu yang gue suka sih dari film. Scene favorit. Wah, karena secara visual, tadi gue lupa ngebahas. Apa? Di bagian visual gue lupa nambahin. Kenapa gue bilang filmnya curang? Oh ya. Filmnya pakai grand film gitu. Oh, lu notice jadi kayak bagus semua gitu anjir. Kayak trik curang fotografer kan biasa kayak fotonya nggak bisa ketolong nih, kasih grand aman. Jadi enak. Nah, ini tuh full satu film gitu. Tapi kalau ngomongin visual, shot-shot di film ini lukisan memang menurut gue. Film festival tuh begitu mas, biasanya. Yang kayak lu pause jadi wallpaper bisa. Iya kayak gitu kan. Keren banget. Scene favorit lo apa? Scene favorit lo? Scene favorit gue. Bingung lagi gue belum nge-pick scene favorit nih. Karena bagus nih film ini. Kalau gue sebut kayak kita bisa sama, coba ya dulu deh, gue ngapa? Gue
Pas Ibu Maya udah ditinggal sama Tika, terus dia jaga malam, shotnya dari atas dari pojok kanan bawah. Oh iya iya iya. Itu keren Oh, banget. iya, iya, Itu iya. keren banget. Loneliness, Iya, alienasi, iya, merasa dan- kesendirian Iya, gitu ada. itu kayak gambaran ketika lu punya anak-anak lu udah gede dan bisa semua, tinggal sendiri. Ya itulah. Nah, iya lagi. Gue ini scene favoritnya bukan gara-gara plotnya. Gimana ya gue jelasin ya? Oke, gue jelasin dulu scene favorit gue Oke. yang mana. Gue tuh suka banget scene yang pas rayuan perempuan gila itu naik. Oh, Dia kan lagi di pantai. Iya. lagi manis. Mereka lagi manis-manisnya. Tapi menurut gue itu scene favorit gue karena apa yang terjadi setelahnya. Oh. Jadi itu memberikan false hope iya, false untuk hope-nya, Tika. ya. Jadi kayak kita tuh dikasih tahu if it's too good to be true, it's too good to be true. Iya. Iya. Itu kenapa itu jadi scene favorit gue. Oke. Kalau lu sih. Oh, gue suka banget. Gue bingung kalian kenapa nggak ngepick ini, karena gue yakin setelah gue bilang ini kalian kayak anjing, gue suka Oh, iya juga lagi. Iya. Apa. Scene ketika si Hadi pagi-pagi mau berangkat untuk terakhir kalinya. Langitnya Oh, biru, Full diam, subuh. biru oren. Gak ada omongan. Itu dingin banget. Itu musik mati semua tuh. Iya. Dan apa Iya ya? lagi. Dan birunya tuh berbeda sama biru-biru yang sebelumnya. Yang tidak secerah biasanya. Ini tuh Kayak kayak subuh mendung gitu. iya, ini tuh kayak gue nulis di notes gue habis nonton film ini, gue nulis notes panjang banget anjing nge-review soal film ini. Gue menulis di notes gue bahwa biru pagi itu penggambaran untuk betapa birunya hidup Sartika selanjutnya. Iya. Iya. Sebagai Karena birunya berbeda. Penggambaran sedih ya. Iya, betapa birunya hidup baru ngerti sih. Sartika. Itu soalnya dan somehow birunya indah karena ada oranye. Fuck, itu bagus banget. Itu kayak Gua subuh suka tapi banget. senja, ngerti gak sih? Iya, bagus banget. Langit, menurut gue ya, langitnya adalah aktor bayaran, guys. Reza Rahadian adalah pawang hujan dia, pawang cuaca. Reza Rahadian itu bagus banget langitnya. Mengontek admin Admin gimana ya coba caranya itu langit Cuaca. bagus banget. BMKG dibayar sama Heran dia. gue. Itu scene Itu favorit bagus gue. banget lagi. Itu gue setuju lagi kalau setelah penjelasannya penggambaran Iya seberapa kan, birunya hidup Tika setelah itu. asli bray. Wah, itu Bagus getir. banget. Itu getir banget. Dan bagaimana kayak salim dulu, pamit, dicium anaknya, Tapi muka tapi datar. mukanya tuh kayak kosong. Iya, dingin. Mukanya dingin, kosong. Dia masuk Berasa keluar. kayak berbuat salah terus mengecewakan besar gitu. Iya. Terus Tikanya tapi mukanya bingung ketika mobilnya cabut, dia sampai keluar di jalan Iya, bawa terus anaknya. kayak dia sempat ngasih korek dulu, Mas, korek ketinggalan gitu. Iya. Kayak silakan kau mati saja ngerokok terus. Terus yang pas kayak dia ngeliatin sambil bawa gendong anaknya gitu. Langitnya biru, white shot. Fucking Bagus banget. fucking beautiful, man. Fucking beautiful. Itu kalau orang kayak udah mau gue cium aja. Damn. Itu indah banget. Scene-nya. Iya, kita masuk ke rating sekarang. Iya, ya udah lanjut. Rating. Lu ngasih di berapa, Bos? Gue di Lu dulu Dan. tinggi lagi, gue suka banget ini film, emosinya kayak mantap sekali ya. Di 4, gue mau di atas 4,5 sih, 4,7, 4,8 mungkin segitu. Tinggi Oke. ya. Almost perfect gitu kayak. Gue suka buat emosi-emosi di film ini. Gua tuh tadinya mau di 4. Tapi setelah ending, gue bengong nonton film ini. Iya. Jadi gue taruh di 4,5. Naik. Oke. Oh, you guys might hate me for this rate. I don't know, man. Lu kasih berapa sih? Gue kasih 3,5. Kenapa? Gue harus gue dulu nih yang klarifikasi nih. Ayo Silakan. dong, pertanggungjawabkan Karena 3,5 tadi itu. gue ngasih karena gue suka Suka, banget dengan emosi. iya. Ini film makanan gue banget nih. Iya. Iya. Per emosi-emosian ini gue suka Iya, banget. itu film lu sih. Iya. Gue ngasih 3,5. Sebenarnya kayak nggak 3,5 banget sih. Menurut gue film ini tuh nggak nyampe 3,5, tapi harusnya tuh nggak nyampe 4 juga. Kalau misalnya gue mau komanya banyak, gue baru naruh di 3,8 sebenarnya. Oh, Oke, hampir 4 sebenarnya. Cuma yang di letterbox nih gue cuma bisa ngasih 3,5 nih. Iya. Ya udah 3,5 deh, gue naruh 3,5. Oke. Karena seberapa gue tadi bilang betapa gue sukanya dan betapa kagetnya terhadap Reza Rahadian. Dia menunjukkan dan membawa narasi tentang feminisme dan women empowerment, women support woman, dan bagaimana laki-laki itu berbahaya gitu kan. Gue suka banget gitu. Tapi ada beberapa setelah gue nonton film tuh kayak
gue bengongnya tuh mungkin bukan karena merenung ya, cuma kayak ini kok kayak ada yang ganjel ya, tapi gue nggak tahu apa. Ada yang ganjel gitu, apa ya, kok kayak film ini ada yang kayak bukan susah ditelan, udah ditelan cuma kayak dia mau naik lagi turun. Jadi kayak gue tuh bingung ini apa sebenarnya gitu. Iya, gue bingung apa, bukan soal filmnya. Dan rupanya kayak setelah gue coba menulis dan membreakdown apa yang gue rasakan terhadap film ini, yang gue rasakan adalah oke, gue mengerti Reza Rahadian mau mengadvokasi bagaimana perempuan itu selalu terancam sama kehadiran laki-laki gitu. Dan seringkali dirugikan gitu di film itu ataupun di dunia nyata gitu. Cuma gue agak kayak kurang suka gitu loh penggambaran yang dilakukan di film ini bahwa Sartika tuh fully powerless. Fully powerless. Yang kita kayak gue tuh ngerasanya kita tuh cuma disuruh untuk kasihan. Tabah aja. Iya. Karena kalau ingin menunjukkan kekuatannya si Sartika, karena ya film ini buset, ini di akhir ibuku sayang kan ribuan kilo jarak yang engkau tempuh gitu kan. Iwan Fals gitu di akhir. Itu kan sebenarnya nunjuk dari lagunya Iwan Fals yang di akhir itu nunjukin betapa kuatnya ibu dan tabahnya ibu. Cuma di film ini gue tidak ngerasa kuat. Tabahnya aja dapetnya. Itu cuma dapat tabah dan prihatin rasanya. Gue tidak ngerasa ini si siapa sih? Si Sartika tuh sampai segitunya. Gue kayak ada yang kurang gitu. Kayak kurang ada beberapa penekanan tentang betapa kuatnya Sartika untuk menghadapi ini. Itu. Gue sebenarnya ada counter argumen plus ada yang pengen gue tambahin. Gue sebenarnya ada yang gue ganjel juga. Gue selalu bukan benci sih. Gue kurang suka kenapa film-film yang apa bahasa lu? Poverty porn. Film-film yang mengangkat hal-hal kemiskinan ini selalu ada sosok savior. Selalu ada sosok pahlawan. Kasusnya di sini adalah Hadi gitu. Mungkin kalau di 1x7 Ponakan itu si pacarnya tuh. Kayak gitu-gitu. Selalu ada sosok yang akhirnya membantu menyelamatkan mereka lah gitu. Itu poin yang mengganjal yang mungkin sama kita. Tapi counter argumen gue adalah gua rasa Reza Rahardian membuat film ini itu untuk audiens merasakan empati. Makanya dibuat semenyedihkan itu. Memang mengejar realisme, mengejar aslinya tuh kayak gini gitu. Jadi tujuannya memang bukan untuk menunjukkan perempuan tuh sebenarnya bisa melakukan ABCD pada konteks krisis moneter 98. Apalagi ada konteks yang anak tuh nggak bisa didaftarin kalau nggak ada nama bapak yang kayak gitu-gitu. Gua rasa Reza Hardian itu pengen nunjukin biar kita ikutan empati dan kita ikutan peduli biar impact itu ke dunia nyata. Itu counter argumen. Berarti kalau gue coba simpulkan ya, berarti film itu dibuat hanya untuk agar kita memahami problemnya yang dirasakan oleh perempuan. Iya. Nah, funny thing ya, ketika gue menulis dan mencoba untuk memahami apa sih yang gue rasakan, apa yang gue ganjal, akhirnya gue baru membuka review-review di Letterboxd, review-review orang terhadap film ini. Gue coba sort dari yang paling rendah karena gue tahu the argument will be fun, lihat dari yang paling rendah gitu. Terus ada satu yang akhirnya kayak menjawab ini yang mengganjal di gue. Statement orang yang mereview ini, perempuan, terus dia menulis gini, kalau misalkan yang lu pengen, kalau misalkan gue harus nonton tentang betapa susah dan sufferingnya perempuan, gue nggak usah nonton film ini, gue lihat sekitar gue aja. Nah itu tuh, gak ada, gue ngeliat reviewnya tuh udah, damn, now that's powerful. That's powerful. Itu gitu. Tapi menurut gue film ini targetnya memang buat cowok. Makanya yang tadi gue bilang, karena targetnya buat cowok tidak merasakan itu. Dia tidak bisa melihat sekitar dia. Apalagi yang tone deaf ya. Apalagi yang tidak aware dengan lingkungannya gitu. Makanya dengan adanya film ini itu bisa membuka cowok-cowok yang tadinya nggak aware sama masalah hal ini jadi lebih terbuka. Sesimpel jokes seksis gitu loh. Itu kan sebenarnya bentuk tone deaf yang paling kecil menurut gue. Tapi itu kan kecil buat kita. Buat mereka. Padahal buat mereka itu gila.
Padahal itu hal besar. Hal besar Iya. gitu. Ini Iya, gue iya. merasa dilecehkan, gue merasa Bahaya, tidak nyaman. Tapi iya. kalau gue ngelawan, gue dianggapnya nggak asik. Kan ntar jawabannya kayak, yalah cuman bercanda doang. Seperti Iya, itu iya. gitu Dianggap loh. remeh. Dianggap remeh gitu loh. Makanya menurut gue film ini tuh targetnya buat cowok. Makanya argumen yang tadi yang si rating yang dari si perempuan ini, gue setuju. Kalau dari sudut pandang perempuan, Iya. kembali lagi menurut gue film ini tuh Itu juga targetnya untuk untuk laki-laki. Gue akan mengcounter argumen itu juga. Oke. Seru. Counter argumen gue adalah kalau memang tujuannya untuk laki-laki awam Indonesia, laki-laki awam Indonesia itu dan yang tidak aware terhadap hal-hal yang seperti ini gitu, feminisme dan masalah yang dirasakan sama teman-teman perempuan gitu. Menurut gue film ini disajikan terlalu pintar untuk orang-orang bodoh. Bagi itu gue nggak bisa Disajikan. counter. Menurut gue film ini terlalu Iya, pintar ini untuk terlalu orang-orang pintar. bodoh. Iya, serius. Ya lagi. Cara penyampaiannya fuck man. Buat orang pintar, you gotta admit that. Iya. Setuju nggak lu? Iya, Gue iya. bagian itu setuju sih. Itu nggak bisa dibantah lagi. Itu nggak bisa dibantah buat Iya gue. kan? Paling ini cuman ngebuka. Ini jadi kerucut banget nih. Iya. Ini setuju. untuk orang-orang Corong yang pertama funnel awal tuh. ini sangat kerucut sekali. Targetnya tuh menjadi untuk laki-laki yang bisa berpikir. Oke. Bisa berpikir. Tapi belum dapat aksesnya. tapi belum aware sebelumnya. Iya, belum iya, iya. tahu Belum sadar. masalah ini exist di dunia Iya, gitu. iya. Menurut gue jadi sangat kerucut ke situ gitu. Iya sih. Karena kalau buat orang Karena awam, gue cukup yakin Reza Nggak Rahardian tuh nangkep jadinya. tidak lahir sebagai feminis gitu loh. iya. Sebutin dong orang yang awam banget nggak nangkep maksudnya yang kemarin nonton bareng lu. Wah, guys, jadi gue tuh kemarin nonton Pangku. Story time. Story time nih, sorry ya gue yapping ya. Jadi gue kemarin tuh nonton Pangku. Nayangan terakhir jam 8 malam. Gak banyak yang nonton. Iya. I don't know, maybe around 7-10 orang, gue gak tahu, atau mungkin lebih sedikit lagi gitu. Nah, di belakang gue, jadi kan gue duduk di depan nih. Gue duduk di F tengah, F10 gue masih inget. Sama. Tengah banget. F juga. Depan gue layar gede, enak buat gue. Satu barisan gue kosong, gue doang. Kayak gue udah kayak, wah gue siap menikmati sinema dengan sepenuhnya. Iya. Wah gitu kan. Tiba-tiba guys, di belakang gue kayak gue F10, tiba-tiba dia kayak G. Oh enggak, lebih kecil. D E. di E12, jadi kayak agak belakang kanan gitu. E12 gue itu ada 3 orang laki-laki, dan ini kayaknya experience gue menonton film yang paling gak enak, karena 1, anjing ngobrol mulu, 2, obrolan yang gak penting, 3, obrolannya berbanding terbalik sama apa yang ingin disampaikan sama Reza Rahardian di film ini, 4, belakang sofa gue ditendang-tendangin mulu, anjing, gue bete banget gue. Wah itu tuh gue udah bete banget tuh. Coba gara-gara tuh gue beberapa kali gue kayak gue liatin gitu, gue pelototin tuh orangnya tuh kayak anjing gitu. Lagi nonton kan, lagi bagus nih filmnya, lu yang kagak bagus. Gue bete banget coba gara-gara itu. Dan lucunya ya, Apa yang diucapkan di eskalator turun. iya, Di lift nah, turun lu bayangin, ini gue nonton di mall yang gak gede, jam 10 udah tutup. Iya. Mall mana tuh? Ada lah, yang doxing saya sendiri dong. Terus akhirnya ketika mau pulang, mau turun, semuanya masuk ke lift yang sama. Orang-orang yang nonton Pangku, akhirnya kita satu lift bareng. Duduk ke gue duduk, siapa yang duduk di lift? Tolol. Nah, maksud gue, Masa dia duduk di lift? iya. Sendiri sih gimana? Maksudnya gue kan masuk kan, gue Iya. masuk nih. Rame tuh, agak rame, liftnya nggak begitu gede kan. Dan ada orang-orang yang tadi. Ada orang-orang yang tadi, 3 orang yang tadi tuh, mas-mas itu lah, nggak tahu siapa. Nah, terus dia tuh kayak, gue tahu ini tempat kopi Pangku, lu mau nggak ke sana? Lu mau nggak ke sana? Terus gue tuh kayak, dude, do you even watch the fucking movie? Mikir What mas you please mean? lah gitu ya. Nah, ini Lu ngerti nggak sih maksudnya Reza Rahardian bikin ini Film ini. dan mengangkat kopi Pangku Iya. biar orang kayak lu mikir. anjing. Bener-bener. Gue Gue setuju nggak marah-marah ya. Gue dukung marah-marahin. Ayo silakan marah-marah lagi. iya, maksud gue kayak lu kayak kelihatan seperti orang yang belum nonton. Iya. Gitu loh, lu kalau nggak mau nonton mending nggak usah nonton karena lu ganggu gua. Atau terlalu bego untuk menonton ini. Iya, itu yang tadi gua bilang, film ini tuh terlalu pintar untuk orang bego. Iya. Tapi untuk orang-orang pintar, film ini kurang tajam. Iya.
Itu yang gue rasain. Main Kayaknya tengah berarti jadinya dia. kerucut banget ya. Iya sih bener. Iya. Tapi memang pasnya adalah yang di tengah-tengah. Iya. Yang entah sebenarnya pinter tapi belum dapat wawasannya, Iya. sebenarnya pinter tapi belum aware, sebenarnya pinter Atau bego ingin lebih pintar. iya atau nggak orang bego ingin berusaha mengerti. Jangan Iya. bego deh bahasanya kalau orang pengen pintar, orang yang belum Penasaran. begitu paham Yang gitu. Orang belum yang paham. belum pintar. Iya. Belum pintar, belum paham. Karena bego sama belum pintar tuh Iya. beda. Karena gue belum pintar, mereka udah sadar mereka bego. Iya. Kalau yang tadi habis nonton film Pangku dan nawarin mau ke kopi Pangku itu bego. Bego. Gue heran Kalau banget. kayak gue nih kayak gue belum pintar, aku ingin tahu dong gitu. Iya, karena setelah nonton film ini mungkin untuk teman-teman yang belum begitu aware terhadap masalah itu ya, masalah apa yang dirasakan sama perempuan gitu dan bahaya-bahaya yang mereka rasakan. Nonton film tuh jadi kayak oh begitu ya rupanya menjadi Iya, perempuan. Apalagi ditambah sudah perempuan dari keluarga miskin. Iya. Jadi strata ekonomi yang miskin. Iya, Wah, 20 kali lebih berat Betul. menjadi perempuan untuk hidup gitu. Gue punya satu kekurangan buat film ini. Apa? Tahu gue lagi nih. Ya. Dibahas gue soalnya gue nonton sama dia dibahas mulu nih. Tahu gue nih. Ini Sok. kayak enggak. Sob, gimana? Menurut gue Mas Reza Rahadian gagal di sini. Kenapa? Coba Dramatis banget. please Coba, elaborate coba gitu jelasin. dengan pintar. Coba Dengan pintar ya, klarifikasi. Dengan pintar. Jadi menurut gue ada satu scene bocor yang kayak wah ini nggak lu gagal dalam menggambarkan era 98. Diem dulu jangan ketawa sih. Maaf. Gue mau kayak Serius. keren gitu. Oh iya maaf. Ya jadi ada satu scene yang bocor ini tuh gak 98 men gitu. Parah ya. Fatal nih, fatal nih. Menurut gue Fatal. fatal. Gara-gara satu itu filmnya gagal menurut gue. Wah. Jadi Gimana? apa scene-nya? Apa sih scene-nya? Scene di awal. Awal banget nih. Di saat Tika menumpang di truk. Oh iya. Oh iya. Lalu Baru mulai nih. baru mulai. Lalu truknya bermasalah di situ. Mogok. Iya, sang supir turun mengolong ke dalam ke bawah bagian truk untuk memperbaiki kerusakan itu. Situ mas-masnya supir itu agak sujud, sendalnya kelihatan. Situ sendalnya Ando. Enggak, gimana lu tahu sendalnya Ando? Karena di bagian tumit itu ada label merah dan di bagian kan dia sendal jepit ada Iya. 3 titik penguncian kan. Kalau sendal biasa tuh cuma 3. Heeh. Kalau Ando tuh atas 1, kanan kiri tuh 2. Nah, ini Ando. 98 belum ada Ando. Menurut gua Ahlul sandal. Sandal. gua kayak Reviewer sandal aja. menurut gua beef salah nilainya nih gitu. Nggak ngerti ya Ando di 98 belum ada. Nggak Sampai ngerti tuh kayak- mereka tuh. Gue ke kans Belum tembus. Karena ntar pas di kan kayak ada Ando. Udah ada Ando nih. Mas Reza 98. bercanda gitu ya. Ada klarifikasinya. Klarifikasi. TikTok verified gak nih? Menurut gua enggak. Aduh. Nih, Menurut gua enggak. ini agak sulit gue jawab ya. Menurut gue tidak verified, tapi lu orang harus nonton. Iya, kita menyarankan untuk menonton tapi mereka tidak verified untuk kecil Gimana? kemungkinan mereka enjoy karena filmnya Iya. menurut gua ngebosenin. Kalau Ini lu nggak flat suka banget. film yang festival. diem-diem aja ini ngebosenin banget gitu loh. Ya ini flat banget. Ini tuh kalau kita ngomongin konflik ya, dia tuh yang kayak gitu. Udah. Lagi-lagi. Nah, itu dia. Gitu. Jadi nggak ada yang kayak wah Lonjakan-lonjakan yang gimana-gimana Nggak tuh ada nggak tuh ada. kayak klimaks terus anti klimaks gitu. Nggak Beberapa ada. ada komedinya tapi tipis dan menurut gue getir banget komedinya Iya, ya. segmented juga. Salah satu itu Bayu pas disuruh nyari Layangan. plastik gitu Oh, plastik, nyari sama- plastik gampang. apa sih sama nama Mahendra itu Devano. Deva mana Mahendra kayak nyari plastik mah gampang nyari bapak yang susah itu kan kayak sangat getir tapi kita pas nonton kayak goblok bocah nih gitu. Ngomong sembarang Di gitu. saat dia habis gagal daftar sekolah karena dia nggak punya bapak. Dan Iya. sangat Iya. getir banget gitu loh, ironi banget gitu. Setuju. Ini menurut gue nggak verified sih. Enggak sih, sebenarnya enggak. Nggak verified. Cuman kalian harus nonton sumpah. Gue akan bilang verified karena gue pengen kalian yang di TikTok nonton sih. Oh kalau tujuannya itu verified. Iya. Verified. Kalau enggak, tapi berarti kan TikToknya tidak verified. Karena kalian berdua nih Hmm, tidak TikTok verified. Oke, kayak tidak TikTok verified. Tapi gue sangat menyarankan please tonton. Nonton. Nonton. Kapan lagi lu nonton film Indonesia yang Formatnya formatnya kayak Festival film festival banget, banget, terus ada di bioskop terdekat di kalian? komersil gitu. Iya, jarang soalnya. Dan dia lu kan tahu Reza Rahadian gitu ya. Iya. Film dia udah banyak. Masa iya sih lu nggak penasaran sama debutnya dia sebagai Sutradara. director sutradara pertama kalinya gitu.
Setuju gue. Layak menurut gue ditonton, layak banget. Oh, layak banget. Perlu sih harus banget Harus nonton ya. menurut gue ini salah satu must watch 2025. For real. Iya, tapi kalau misalnya ditanya cocok buat siapa tadi ya. Iya. Nah, cocok buat siapa itu tadi? Target market adalah orang-orang yang mau belajar atau laki-laki yang sudah pintar di luar sana tapi belum aware, belum tahu. Nah, ya sejenis itu. Dan pengen tahu gitu. Dan ada satu lagi menurut gue. Apa? Buat perempuan-perempuan yang sudah memiliki pasangan, Iya. tapi kalian sadar pasangan kalian itu nggak aware masalah kayak ginian. Oh, Ya, silakan. Ajak nonton film ini. Iya. Dibanding lu harus menjelaskan dan ribut, silakan Ajak tonton nonton aja film ini. Mas Iya, gitu ya. Gitu. Setuju gue. Itu gitu sih. Lu ada closing statement gak sih? Closing statement. Closing statement gue. Oh ini, closing statement gue ini. Di film ini, laki-laki itu digambarkan sebagai antagonis, hama, brengsek, kurang ajar, mau kondo, dan hal-hal buruk lainnya. Iya. Dan itu kita lihat dari sudut pandang perempuan. Untuk teman-teman yang laki-laki, jangan marah karena itu memang kalian. Tugas kalian adalah membuktikan sebaliknya. Itu closing statement gue. Terima kasih, gue diwakilkan. Yeah, that's too powerful. I cannot match it. Jadi kayak Jadi sampai sini aja pembahasan kita. Jangan lupa follow kita di TikTok, Instagram, YouTube, dan Spotify. Semuanya @anamorfilm. Sampai sini aja. Thank you. Bye-bye. Bye.